What's up? Welcome back to CBC. Welcome back to Chelsea Bola Channel. How are you guys today? Happy weekend. Yeah, man. After impressive run 5 kemenangan beruntun, kali ini kita akan menjamu Nottingham Forest yang sedang terluka pasca kekalahan pertama mereka di musim ini saat menjamu Fulham di minggu lalu. So, di match kali ini CBC itu merasa ini adalah match yang menentukan untuk kita dapat lihat di mana sebenarnya Chelsea itu akan berpijak di musim ini. Keseruannya seperti apa terkait pembahasan dari kedua tim ini di dalam preview match dari Chelsea melawan Nottingham Forest. Yes, tentu sebelum kita akan ke sana seperti biasa, first thing first. Sebelum kita ngopi, kita harus menyeduh kopi terlebih dahulu. Ya, tentu saja sebelum kita lanjut menonton CBC di episode ke-73 dari channel CBC ini, please support dari teman-teman semua untuk klik tombol like dan juga teman-teman yang baru di sini jangan lupa untuk klik tombol subscribe juga ya, karena like dan subscribe itu gratis. So, tidak ada yang dirugikan di sini. Jadi tunggu apa lagi? Let's get started. Yes, seperti yang CBC bahas di laga kali ini ya. Ini adalah laga yang penting buat Chelsea ya untuk menggambarkan vision di musim ini. Apakah Chelsea ini akan benar-benar menjadi penantang juara dari Liga Inggris? Sebelum minggu depan itu di tanggal 12 Oktober akan ada international break dan minggu depannya lagi itu Chelsea akan melakoni laga berat melawan Liverpool pada tanggal 20 Oktober. So, CBC bilang laga melawan Nottingham Forest kali ini akan menjadi laga yang menentukan di mana Chelsea ini akan berada di musim ini. Bila menang, maka prosentase untuk menjadi penantang juara di Liga Inggris itu bisa dikatakan 100%. Namun bila kalah ataupun seri, prosentase sebagai penantang juara bisa dikatakan turun menjadi sekitar 70%. Chelsea saat ini ada di posisi keempat dengan 13 poin. Sedangkan Nottingham Forest sendiri itu ada di posisi ke-10 dengan 9 poin. Di mana Nottingham sendiri ya sebelum kalah atas Fulham di minggu kemarin, mereka ini adalah salah satu tim yang belum terkalahkan hingga match kelima saat mereka bermain imbang versus Brighton dengan skor 2-2. Pertemuan di musim lalu ya. Tentu kita masih ingat pertandingan yang menegangkan dengan skor 3-2 untuk Chelsea di mana kedua tim ini saling membalikkan keunggulan ya. Di mana di sini kita bisa lihat di menit ke-8 Chelsea unggul 1-0 terlebih dahulu, kemudian dibalas 2 gol oleh Nottingham Forest dan di menit ke-80 Chelsea kembali membalasnya dengan 2 gol. Pertandingan yang luar biasa, teman-teman. Adapun kita ini saat menghadapi Forest itu selalu mengalami kesulitannya. Lihat saja pertemuan 3 pertandingan sebelumnya di mana Chelsea itu di 2023 itu imbang 2 kali dan 1 kali kalah. Namun di musim ini Chelsea di Liga Inggris itu berhasil meraih 4 kemenangan, 1 imbang dan 1 kalah dengan catatan mencetak 15 gol dan juga kebobolan 7 gol. Chelsea sendiri di bawah Enzo Maresca ini bertransformasi ya. Menurut CBC, tim ini sekarang ini menganut permainan ofensif yang terkoordinasi dengan defensif yang pragmatis. Pemain kunci seperti Cole Palmer dan Jadon Sancho telah memberikan kontribusi yang signifikan. Di sisi lain perjalanan Nottingham Forest itu di bawah asuhan Nuno Espirito sejauh ini sangat mengesankan ya. Di mana biasanya kita melihat mereka itu berjuang di posisi 15 sampai 20. Namun kali ini dia berhasil mengemas 2 kemenangan, 3 hasil seri, dan 1 hasil kalah ya setelah penampilan terakhir saat menjamu Fulham, di mana
Hal ini cukup mengejutkan buat CBC sehingga CBC dapat melihat bahwa apakah pertandingan kemarin itu Forest drop karena Gibbs White itu tidak turun ya karena kartu merah yang dia dapat saat melawan Brighton di 2 minggu lalu, atau memang Fulhamnya ini yang sedang bagus-bagusnya ya. Di mana kita bisa lihat saat ini Fulham ada di peringkat 6 dengan mengkoleksi 11 poin. Adapun dengan gol statistik dari Forest di mana mereka ini mencetak 6 gol dan kebobolan 5 gol. Hal ini menunjukkan pendekatan mereka yang sedikit konservatif di dalam serangannya. Sementara taktik dari Nuno ini, kalau CBC bisa lihat ini condong ke arah pendekatan yang lebih balance. Ya. Oke, kita sekarang masuk ke tim news. Dari Chelsea, ya selain Reece James dan Omari, semua squad itu tersedia. Untuk Reece James dan Omari Clement sendiri ini sedang dalam masa pemulihan dari masalah paha dan hamstring. Dan masih belum ada jangka waktu yang pasti untuk mereka ini dapat kembali bermain ya. Sangat disayangkan. Kemudian kemarin saat laga Conference League versus Gen, CBC ini juga heran kenapa tidak ada nama Carney Chukwuemeka baik di pitch ataupun on bench ya. Ternyata dia ini absen pada menit-menit terakhir karena illness atau sakitnya. Namun di pertandingan ini pun nampaknya dia tidak akan tampil karena masih ada Felix dan Dewsbury Hall untuk di posisi role-nya dia ya. Untuk menggantikan Palmer apabila tidak efektif ya atau terkunci, sehingga Felix ini dapat turun untuk membuka dan menjadi alternatif buat para pemain Chelsea ini dalam membangun serangan. Tidak harus melulu ke si Cole Palmer ya guys ya. Sementara itu Jadon Sancho ya, itu telah berhasil menjadi kreator 3 gol di 3 penampilannya. Sehingga dia ini menjadi pemain kedua yang akan melakukannya dalam 4 penampilan pertamanya untuk Chelsea bila dia kembali melakukan assist atau create goals, di mana dia mencapai rekor dari Cesc Fabregas. Oke, di sisi lain Forest itu akan kembali diperkuat oleh Morgan Gibbs White yang sebelumnya itu absen di match Fulham pasca kartu merah yang diterimanya. Di mana CBC yakin kreativitas dari Gibbs White ini sangat berbahaya ya. Sehingga Fulham ini kemarin cukup beruntung mengingat saat mereka menjalankan pertandingan, Gibbs White juga sedang menjalani sanksi. Pemain Forest yang absen itu adalah Ibrahim Sangare yang cedera paha, kemudian Danilo yang juga mengalami cedera pergelangan kaki. Sedangkan pemain lain yang patut diwaspadai itu adalah selain Gibbs White itu adalah Chris Wood, di mana 3 gol ini telah diciptakan di musim ini sehingga total dia telah menciptakan 72 gol di Premier League. Namun dia mempunyai rekor buruk pada saat bertamu ke Stamford Bridge, di mana dia belum mencetak gol. Oke, sekarang kita langsung masuk ke prediksi line up yang diturunkan oleh Enzo Maresca, di mana Sanchez as a goalkeeper. Di inverted right back ada Gusto, kemudian Fofana di left center back, sedangkan Colwill, di center central back dan Cucurella di left center back. Sedangkan Enzo itu akan melakukan double pivot dengan Caicedo. Kemudian attacking mid sudah tentu barang bukan Cole Palmer. Di right winger itu ada Madueke. Saya tahu teman-teman banyak yang protes juga ya, kenapa bukan yang satu. Di left winger ada Sancho dan di striker itu adalah Jackson. Sedangkan kalau CBC sendiri itu akan
menempatkan em, Sanchez sebagai goalkeeper. Kemudian ada perubahan di sisi tengah, sisi belakang, yaitu di sebelah kanan itu akan diisi oleh Fofana. Kemudian di right center back itu Fofana, di CCB itu ada Tosin, dan di LCB itu ada Colwill. Sedangkan inverted left back itu Cucurella, ya. Kemudian di eh, right winger itu ada Pedro Neto, ya, yang menggantikan Madueke. Karena gini, jujur sebenarnya CBC ini merasakan ya, untuk midfielder dan defender kita itu lebih solid saat Cucurella itu bermain sebagai inverted back, ya. Di mana hal ini dapat tercermin pada saat match di pertandingan West Ham, di mana kita ini saat bertandang ke sana menang 0-3, ya. Pada saat Gusto itu absen karena cedera, dan saat itu right center back dimainkan oleh Fofana, CCB oleh Tosin, dan LCB itu oleh Colwill. Well, I don't know. I just got that feeling ya guys. Gimana menurut teman-teman semua? Please komen di kolom komentar. Score prediction 3-1 kemungkinannya untuk Chelsea. Oke, untuk menutup, CBC mau mengajak teman-teman lihat ke 3 tim teratas ya, di mana 3 tim ini akan berpengaruh di klasmen sementara. Ya, kita akan lihat di peringkat 1 ada Liverpool, di mana Liverpool ini di sore nanti pukul 18.30 akan bertandang ke Crystal Palace. So, saatnya teman-teman semua dukung Crystal Palace ya. Come on Palace. Lanjut, nanti malam kita akan mendukung Fulham. Semoga terus meningkatkan performan dan improvementnya. Dan juga Southampton di jam 9, di mana Fulham itu akan bertandang ke Etihad Stadium, sedangkan Southampton itu akan bertandang ke Emirates Stadium. Karena jika mereka seri pun, kita itu akan menggusur mereka saat kita meraih kemenangan besok atas Nottingham Forest. Oke, that's all di episode ke-73 kali ini. Don't forget to support channel CBC ini by subscribe, like, dan share. Thank you for watching. Take care and keep the blue flag flying high. Come on, you blues.